Banyak yang lupa kalau melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan ini adalah salah. Apa saja kesalahan dalam mendaftar beasiswa LPDP? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membedah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pendaftar beasiswa LPDP, terutama di seleksi yang pertama, yaitu seleksi administrasi. Nah, kadang begitu kita kurang teliti, kita memang tidak disiplin dan juga tidak jujur kadang-kadang begitu ya dalam menghadapi beasiswa LPDP untuk seleksi administrasi. Karena kita pengen cepet-cepet daftar, periode pendaftaran hanya 1 bulan, dan pengen selesai begitu. Padahal untuk mendapatkan kelulusan di seleksi administrasi itu tidak sulit. Yang penting jujur dan betul sesuai dengan instruksi. Namun untuk mendapatkan kelulusan itu memang tidak mudah begitu ya. Karena kita harus melalui banyak waktu. Proses pendaftaran memang hanya 1 bulan, betul begitu ya. Tapi untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diinstruksikan di seleksi administrasi memang tidak butuh dalam waktu 1 bulan itu dan harus dari jauh-jauh hari. Makanya kita harus bikin timeline. Nah, timeline pembuatan persiapan pendaftaran LPDP ini sudah saya upload di YouTube saya, silahkan bisa dicek di sini. Sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan tersebut ya. Tapi sebelum itu kita harus pay attention dulu, disclaimer dulu, bahwa seleksi administrasi ini adalah seperti sedang mengerjakan matematika. Bahwa sudah pasti begitu ya. Kalau ini diupload, lulus. Kalau ini tidak diupload, tidak lulus begitu ya. Jadi sudah benar-benar hitam putihnya sudah betul-betul jelas ya. Yang hitam-hitam, putih-putih begitu ya. Kalau misalnya tidak ada abu-abu ya, tidak ada abu-abu seperti seleksi wawancara yang memang bisa sangat diperhitungkan, tapi kalau administrasi tidak bisa, semuanya sudah jelas. Nah, ada 2 kesalahan penting nih yang sering dilakukan begitu ya, yaitu 1, terlewat atau tidak terunggah dokumennya. Ya, kalau sudah tidak terunggah otomatis itu ya tidak lolos karena kan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak sesuai dengan standar. Makanya harus banyak literasi, harus banyak baca peraturan, bookletnya, guidelines-nya sebelum benar-benar mengunggah setiap dokumen di seleksi ini. Nah, dari 2 itu kita turunkan lagi. Ada beberapa kesalahan lain yang sering dilakukan oleh calon peserta beasiswa LPDP. Kita masuk dulu ke ranah surat rekomendasi. Ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama yaitu surat rekomendasi tidak sesuai standar LPDP. Pastikan sesuai standar karena sudah ada formatnya. Formatnya ada di booklet. Kita tinggal copy paste lalu kirimkan ke perekomendasi kita. Selesai. Dan pastikan ditanda tangan. Ini sering sekali banyak yang bertanya tanda tangannya bagaimana begitu ya. Tanda tangannya bisa digital. Bukan berarti PNG atau JPEG ya. Tanda tangan digital itu sekarang sudah banyak aplikasi yang menawarkan untuk kita tanda tangan digital. Begitu ya. Bukan copy paste dari JPEG tanda tangan digital yang di-scan. Bukan scanan tanda tangan digital ya. Pastikan tanda tangan digital atau mau tanda tangan tulis atau mau tanda tangan asli tapi dia harus di-scan lagi. Begitu ya. Jadi itu perbedaannya. Bisa tanda tangan digital atau bisa tanda tangan asli lalu di-scan surat rekomendasinya. Yang kedua masih di surat rekomendasi yaitu bahwa surat rekomendasi keluar dari tahun pendaftaran. Misalnya kita mendaftar di tahun 2023 tapi surat rekomendasinya itu di tahun 2022. Berarti juga gagal. Pastikan ketika mendaftar surat rekomendasinya pun harus di tahun yang sama. Beralih ke TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris. Ini juga paling sering salah. Yang pertama, sertifikat bahasa Inggris tidak memenuhi syarat. Baca lagi syaratnya ya. Kalau afirmasi berapa skor TOEFL-nya? Kalau reguler berapa? Kalau PTUD berapa? Kalau targeted berapa? Akan macam-macam skor TOEFL dan juga IELTS-nya. Jadi pastikan kita benar-benar membaca terlebih dahulu guidebook dan juga booklet dari setiap beasiswa yang kita pilih. Ya, jangan sampai di bawah. Misalnya skor kita di bawah yang syaratnya dan kita sengaja upload udah pasti tidak lolos, auto tidak lolos ya, seperti itu. Yang kedua, tidak diunggah hasil official testnya.
Dan mengunggah yang namanya prediction TOEFL, itu juga tidak boleh. Kadang nih, terutama untuk TOEFL ya, karena kalau IELTS itu tidak ada. IELTS itu hanya ada satu, sudah IELTS. Tidak ada prediction, tidak ada yang lain-lain begitu ya. Jadi banyak yang mengunggah TOEFL prediction, padahal itu tidak boleh. Syaratnya cuma satu, TOEFL ITP atau ITP. Ya. Dan ada 10 official tempat yang bisa kita jadikan untuk tes TOEFL kita. Begitu ya. Jangan sampai yang aneh-aneh. Dapat yang ini murah, yang itu murah, dan kita tes di situ, hasilnya tidak resmi. Pastikan di official, yang resmi ya. Begitu. Dan juga untuk suratnya dan juga hasilnya, pastikan juga yang official. Jangan sampai yang prediction. Dan nomor 3, yaitu tidak terverifikasi hasilnya. Dan ini banyak yang bodong, atau misalnya ngedit sendiri begitu ya sertifikatnya, dan tidak tercantum nomor serinya. Pokoknya ini banyak nih, sertifikat bodong bahasa Inggris demi mendaftar beasiswa LPDP. Dengan itu saja kita sudah tercoret namanya bahwa kita tidak jujur dalam mendaftar beasiswa LPDP. Baru di seleksi administrasi saja. Apalagi ke seleksi-seleksi berikutnya, ataupun nanti setelah jadi awardee, pasti akan ada ketidakjujuran di situ. Makanya hindari hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya berpindah ke LOA atau Letter of Acceptance dari kampus atau prodi yang dipilih. Yang pertama kesalahannya adalah LOA tidak mencantumkan intake kuliah. Wajib cantumkan intake kuliah. Apakah di awal tahun atau di pertengahan tahun. Ya, pastikan cantumkan itu agar LPDP mengetahui kalau memang LOA yang kita gunakan untuk mendaftar benar-benar unconditional dan official dari kampusnya. Jangan sampai mengupload atau mengunggah LOA yang conditional. Wajib yang unconditional. Berarti kalau kita upload yang conditional dengan mendaftar jalur LOA, berarti otomatis juga itu akan gagal. Karena kita ada 2 jalur ya di LPDP itu. Jalur LOA dan juga jalur non-LOA. Kalau LOA kita belum benar-benar pasti, mending ambil jalur non-LOA. Yang kedua, prodi tidak sesuai dengan list yang ada di LPDP. Misalnya kita sudah dapat LOA tapi kampusnya terus prodinya tidak ada di list, pastikan masuk list dulu, literasi dulu, lihat dulu ketika ada kampus favorit kita apakah kampus tersebut masuk ke dalam list LPDP. Ya, kalau tidak masuk list LPDP jangan diambil kampusnya karena udah pasti otomatis tidak lolos ya. Pastikan hal ini benar-benar sangat simpel, sangat krusial, jangan sampai salah. Yang terakhir, LOA yang diunggah tidak sesuai dengan 3 pilihan studi. Ini fatal ya. Kita mengunggah misalnya LOA kampus mana begitu ya, tapi kita daftar di 3 kampus mana begitu. Bertolak belakang. Pastikan ini benar-benar harus sama. Kita daftar di kampus 1, LOA-nya pun harus 1 begitu ya. Jadi benar-benar nyata begitu ya, tidak salah dan tidak keliru. Begitu ya, hanya ada 8 kesalahan yang memang dilakukan oleh calon pendaftar beasiswa LPDP. Jadi hati-hati, pastikan kita teliti, pastikan kita disiplin, jangan sampai tidak sesuai dengan format LPDP, dan jangan sampai terlewat begitu ya, ada yang diunggah ketika proses seleksi administrasi di aplikasi beasiswanya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga mudah-mudahan memberi inspirasi ya. Share videonya jika bermanfaat. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.